Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih bersama saya Ferdi di acara podcast Pemuda Hijrah Purwakarta. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Eh, Alhamdulillah banget sekarang kita lagi silaturahmi kepada salah satu pembina dari generasi Pemuda Hijrah Purwakarta yang saya hormati, Pak Johan Pak Caniago. Siap, Ya, Pak? Alhamdulillah Mas Ferdi. Nah, Pak Johan Caniago adalah selaku dari pembina Pemuda Hijrah Purwakarta. Beliau juga aktif dalam beberapa acara Pemuda Hijrah Purwakarta ke belakang-belakang ini. Updatean terbaru dari GPHP yaitu alhamdulillah banget kemarin kita dapat apresiasi penuh nih dari Bupati Purwakarta bahwasanya Bupati Purwakarta yaitu Wambu Ane menitip pesan kepada kita selaku generasi Pemuda Hijrah Purwakarta yaitu mudah-mudahan GPHP khususnya anak muda menjadi sebagai garda terdepan dalam menjadi role model dalam kebaikan gitu kan. Insya Allah banget ya, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan tetap semangat dalam berbagai aktivitas kebaikan. Selanjutnya, alhamdulillah kita berbincang-bincang dulu dengan Pak Johan. Gimana Pak Johan, sehat Pak? Alhamdulillah Mas Ferdi, luar biasa. Malah pada malam hari ini Ya. kita akan mengangkat satu topik yang mungkin lagi marak dan lagi menjamur di kalangan anak muda sekarang, yaitu adalah masalah-masalah. Banyak teman-teman semua merasa aduh galau, aduh apa. Nah mungkin ada sedikit materi-materi atau ilmu atau apapun wawasan dari Pak Johan yang senantiasa memberikan masukan-masukan lah kepada teman-teman semua nih. Ya. Pada malam hari ini yaitu kita akan mengangkat tema mengatasi permasalahan kehidupan berdasarkan Quran. Sebelum langsung kita sharing-sharing Pak, boleh kita buka dulu Pak Johan. Barangkali ingin ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat pemuda GPHP Purwakarta. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di awal tahun 2023 ini. Dengan harapan dengan tahun baru 2023 ini semangat para pemuda hijrah akan memiliki gambaran yang lebih ceria dan lebih bersemangat Mas Ferdi. Amin, amin. Sebelum kita lebih jadi diskusi, mari kita buka dengan rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, membaca basmalah, membaca salawat Nabi dan Al-Fatihah. Yuk bersama-sama Mas Ferdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Mas Ferdi, sesuai dengan tema yang kita akan diskusi hari ini, betul Pak, kita akan mengatasi masalah kehidupan. Yang namanya masalah kehidupan itu orang selalu berpikir adanya masalah pasti akan stres dan susah. Benar nggak ya Mas Ferdi? Benar. Nah, gitu. Tapi tema kita diskusi ini adalah mengatasi masalah kehidupan dengan mudah berdasarkan panduannya dari Al-Quran. Ya, baik. Tadi kan Pak Johan berbicara tentang mengatasi permasalahan kehidupan Pak. Ya. Yang pertama nih yang ingin saya tanyakan yaitu sebenarnya apa sih Pak masalah itu? Ya. Baik. Apa gitu masalah itu Pak? Oke, gini, sebelum kita menjawab apa itu masalah, kalau saya tanya ke Mas Ferdi, ingin hidup bahagia atau ingin hidup susah? Ingin bahagia sih. Ingin bahagia. Pasti semua orang ingin hidup bahagia. Betul. Nah, kira-kira bahagia itu mudah atau susah Mas Ferdi?
Bahagia itu menurut saya Pak, mudah susah mungkin gimana? Ya kadang bahagia bisa tidak dicari tapi dapat gitu. Iya. Kalau kita simpulkan, kira-kira bahagia itu apa? Bahagia itu ketika diri merasa nyaman dengan apa yang ada gitu Pak. Ya, itu penafsiran dari Mas Ferdi. Iya. Ya. Kita buka nanti QS 20 ayat 2. Di surat Toha ayat 2, di sana dikatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi Allah menurunkan suatu panduan kepada Nabi Muhammad supaya hidupnya tidak susah. Apa itu turunkan? Al-Quran. Jadi pedoman kita adalah kepada Al-Quran. Jadi bahagia itu adalah kalau kita bukan punya mobil banyak. Bahagia itu bukan kita tidak punya masalah. Bahagia itu bukan kita tidak ada kekurangan. Ya, tapi bahagia itu adalah kita buka di surat Al-Fatihah, di situ dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku di jalan yang lurus. Jadi kalau kita berada di jalan yang lurus, itulah yang disebut namanya bahagia. Ya, Mas Ferdi ya. Nah, kita lanjut. Kita datang ke pertanyaan Mas Ferdi itu masalah apa itu masalah? Ya, orang pada umumnya kalau dikasih masalah itu senang atau susah? Pasti semuanya susah. Susah. Kalau masalah kan susah. Ya, susah. Umumnya orang dikasih suatu masalah itu sedih. Ya, contoh lagi naik motor, tiba-tiba ban motornya kempes. Masalah bukan? Masalah. Apalagi kalau malam-malam kan. Apalagi kalau malam-malam itu masalah ya. Nah, kita buka nanti. Kalau orang itu, ciri-ciri orang punya masalah itu gimana? Ciri-cirinya? Merenung, diam, galau, gelisah, galau, cemas ya. Oke, ciri-ciri. Nyaman lah pokoknya Pak pada diri. Oke, kita tadi permasalahan kehidupan diatasi dengan mudah berdasarkan Al-Quran. Pedoman kita tetap sebagai kehidupan kita adalah Al-Quran. Kita lihat nanti QS 76 ayat 2. Surat Al-Insan. Apa Allah katakan sana? Sungguh kami telah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi dengan perintah dan larangan. Nah, jadi pertama kali kita udah ditakdirkan di dunia, ya pasti bakal diuji. Pasti diuji. Diuji. Ya, kita pengen diuji. Jadi siapa yang ingin kita diuji? Yang menginginkan kita diuji siapa nih? Allah. Jadi kalau Allah sudah kasih kita ujian, berarti dari Allah lah punya masalah. Jadi orang yang punya masalah itu karena sudah dari Allah, nggak perlu sedih, nggak perlu pusing, nggak perlu mikirin masalahnya. Gitu. Nggak usah mikirin jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Nah, karena sudah Allah buktikan di situ, Allah sudah kasih ujian itu gitu loh. Jadi nggak usah kita, ya jadi kalau ada masalah. Manusia nih ketika mendapat masalah. Gitu. Nah, benar. Bagaimana tugas kita agar kita bisa menyelesaikan dari masalah supaya tidak jadi beban yang berat kan gitu kan. Nah, kita buka Quran QS 2 ayat 286. Al-Baqarah 286. Di sana apa katanya? Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Gitu. Jadi Allah tidak memberikan suatu beban kepada hambanya sesuai kesanggupannya. Jadi kalau kita mampu ngangkat sekilo, Mas Ferdi mampu ngangkat sekilo, tahu Allah ngasih sekilo 1 on. Itu berarti Allah jolim. Allah nggak memberikan beban itu tidak sesuai kemampuannya. Umumnya orang dikasih beban, dikasih masalah jadi beban. Betul, merasa berat, merasa ini. Kenapa? Merasa jatuh. Kenapa? Karena dia ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, sementara yang mengasih masalah itu Allah, dan hanya Allah yang mampu. Itu di surat QS 10 ayat 107. Ya, surat ini itu. Allah yang memberikan suatu masalah dan hanya Allah yang mampu menyelesaikan. Jadi kalau kita diuji sama Allah suatu masalah, suatu kehidupan, kita lagi tentram-tentramnya banget misalnya. Ada ujian yang terjatuh, aduh nggak punya ini, nggak punya itu. Kata QS
10 surat Yunus ayat 107, jangan pikirin jalan keluarnya. Jangan pikirin masalah. Jangan pikirin jalan solusinya. Karena itu urusan Allah. Allah yang mengasih ujian dari Allah dan Allah yang mampu menyelesaikan. Jadi kita ngapain? Ya, cuman berserah diri sama Allah. Bagaimana cara berserah diri sama Allah? Nah, ini perlu kita pelajarin. Ya. Bagaimana cara Allah menolong kita? Ini perlu kita ketahui. Selama ini kalau orang ada satu masalah, selalu dipikirin jalan keluar. Contoh, Mas Ferdi lagi naik motor, tiba-tiba ban motor kena paku. Terus, apa pemikiran pertama? Langsung nyari tambal ban. Cari solusi. Iya. Ya kan? Kan cari solusi kan? Jadi kita soalnya kita ngatain solusi. Tiba-tiba misalnya Mas Ferdi sakit perut. Oh, aduh sakit banget perutnya. Apa yang dipikirin pertama? Obat. Cari obat, cari solusi lagi. Iya. Sementara kata Allah di QS 10 ayat 107, Yunus 10 107 itu, masalah itu dari Allah dan hanya Allah yang mengatasinya. Tapi kita diselipkan sama malaikat, sama iblis ini digoda, seolah hidup ini dari kita. Kita nggak punya duit, aduh gimana cari duit? Nah, itu. Ya. Seharusnya gimana kita lakukan? Nanti kita lihat. Betul. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi mendapat ujian Dari atau Allah. beban dari Allah. Jangan cari solusi. Ya, gitu Mas Ferdi. Nah, lalu Pak, ketika tadi yang udah disampaikan kan untuk mengatasi galau, cemas, dan lain-lain kan yang pertama ketika dapat masalah itu jangan membiarkan masalahnya. Tapi Iya. langsung ingat siapa yang menurunkan masalah tersebut gitu kan. Izin yang menurunkan itu. Izin yang menurunkan itu. Ya. Lalu tujuan dari Allah, misalkan takutnya ada yang kayak gini Pak. Hidup aku aman-aman aja, sholat jalan, zakat jalan, berbuat baik jalan, tapi kenapa tetap didapatkan masalah atau musibah gitu? Sebenarnya tujuan Allah itu apa sih? Kenapa Allah memberikan ujian kepada manusia gitu? Nah, bagus. Ini pertanyaan bagus sekali dari Mas Ferdi. Kita buka anti QS 29 ayat 2. Oh, apa tuh Pak? Nah, alat Ankabut, yaitu dikatakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, banyak orang merasa aku sudah beriman, aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku aman saja, gitu kan? Ya, tapi dia tidak mengira bahwasanya akan diuji gitulah. Artinya apa tujuan Allah menguji kita? Betul. Itu ada contoh gini, Mas Ferdi sekolah ini, SMK misalnya, atau nggak diuji, nggak ada ujian nasional, apa bisa punya ijazah? Apa bisa dikatakan lulus sudah SMK? Nggak bisa, ya kan? Orang nggak di sekolah, nggak ada ujiannya, lagi di sana ya. Nah, sama juga dengan kehidupan ini, kita nggak akan naik tingkat derajat keimanan kita tanpa kita diuji. Jadi tujuan Allah menguji kita itu adalah supaya naik tingkat ke derajat keimanan kita. Cuman banyak manusia itu begitu diuji karena dia berpikir melalui logikanya, soalnya dia mampu mengatasi masalahnya. Inilah yang membuat orang terjerumus. Karena dia salah menempatkan, memahami kenapa Allah menguji dia. Karena dia tidak tahu kenapa Allah memberi ujian kepada manusia. Seharusnya kalau kita dapat ujian, tujuan Allah memberikan kita ujian adalah untuk meningkat keimanan. Kita lihat surat QS 94 ayat 5 dan 6 Al-Insyirah. Di situ dikatakan ayat 5-nya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah, 5 dan 6, 2 ayat berturut-turut. Ya. Sesungguhnya innallah sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita surat di Al-Insyirah itu kan di situ. Berdekatan, Allah kasih kesulitan, ada kemudahan. Cuman orang begini, dikasih kesulitan, mikir jawaban, cari solusi. Ini terselipnya kita. Ya, betul. Nah, seharusnya kita ada ujian, sabar kita. Pasti akan ada jawaban. Jadi masalah itu pasti sepaket sama Jawaban. Iya. Kesulitan itu sepaket dengan jawab bersama. Bersama. Nggak mungkin Allah ngasih suatu masalah, tidak ada jawaban. Allah ngasih suatu penyakit, tidak ada obatnya. Gitu. Bersamaan gitu.
Nah, ini perlu kita pahami dalam mengatasi masalah kehidupan kita itu sebetulnya mudah. Kita yang bikin pusing itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita cari solusi. Kita Karena nggak sanggup. belum husnudzon sama Allah, kita Nah, nggak koneksinya ke atas. satu itu. Yang kedua, pemahaman tentang ayat Al-Quran ini belum dipahami. Betul. Nah, insya Allah dengan diskusi kita ini, ternyata ini alatnya ada masalah, sudah izin Allah. Ya, kita berserah ke sana. Tuh, poinnya. Pokoknya teman-teman, Masya Allah banget nih. Kalau dapat masalah, jangan dulu cari solusinya ya Pak ya. Iya. Kita siapa yang mengizinkan masalah ini tertimpa kepada kita, Iya. kecuali Allah kan Pak ya. Betul. Dan dalam surat tadi yang kata Pak Johan sampaikan di Al-Insyirah, tiap kesulitan pasti bersama dengan kemudahan. Ya Pak, innamal usri yusra, innamal usri yusra. 2 kali berturut-turut itu ayat itu, 5 dan 6. Jadi harus semangat kalau ada masalah, teman-teman harus husnudzon, nggak boleh berprasangka buruk sama Allah ya Pak ya. Benar. Karena pasti ada jalannya, sabar aja, sholat dan apa Pak, kalau sabar dan sholat lah Ya. untuk ketika teman-teman dapat masalah atau musibah, pokoknya jangan direnungin, jangan bikin galau, Ya. cemas, gundah, dan sebagainya. Mungkin Allah itu ada kebaikan gitu di dalam Betul. masalahnya gitu kan. Betul. Bagi teman-teman yang lagi punya masalah, pasti otomatis pengen cepet-cepet beres Pak. Ya. Pasti semua orang ketika punya masalah yang dipikirkan pengen beres masalahnya. Nah, dari Bapak sendiri tips atau triknya nih ketika teman-teman semua misalkan lagi ditimpa masalah atau lagi kena musibah, nah, dan pengen cepet-cepet, ya Allah, pengen cepet-cepet dapat pertolongan dari Allah nih. Nah, dari Bapak sendiri gimana nih tips dan triknya saat pengen cepet-cepet tolong Allah? Ya. Gitu kan. Benar. Baik. Pokoknya kan pengen beres banget gitu. Ya. Ini. Lagi. Inilah salah satu kelemahan daripada manusia. Betul. Nah, sebelum kita menjawab ke sana, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita agar ditolong Allah. Kayak gitu, supaya Allah menolong kita. Sebetulnya kalau kita tadi bahas dari beberapa ayat-ayat tadi di atas, masalah dari Allah dan hanya Allah yang mampu menyelesaikan. Ya, betul. Dengan ini aja kita sudah paham sebetulnya menafsirkannya. Ya, kita tidak usah pikir-pikir cari solusi. Tinggal bagaimana kita agar ditolong Allah. Bagaimana cara supaya kita bisa ditolong Allah? Itu paling, kalau Allah sudah bersama kita, ya sudah, aman semuanya. Saya kasih satu contoh kasus begini. Misal begini, Mas Ferdi punya HP lagi rusak. Ya, sebelum HP saya ambil contoh yang pertama dulu deh. Misalnya Mas Ferdi punya utang 2 juta. Yeah. Saya punya utang 2 miliar. Kira-kira Mas, utang mana yang paling cepat lunas? Kalau hitung-hitungan logika sih utang saya, Pak. Kenapa? Karena nominalnya cuma 2 juta. 2 juta. Karena tinggal lihat dari segi kan nominalnya kan. Yeah. 2 juta lebih dikit daripada 2 miliar. Yeah. Sementara yang 2 miliar ini ditolong Allah. Allah bermain di sini. Allah membantu di sini 2 miliar. Yang 2 juta nggak ditolong Allah. Nggak ada jalan keluar dari Allah. Nah, mana yang lunas? Kalau udah Allah itu pasti yang 2 miliar. Nah, yang 2 miliar. Artinya apa? Hutang kita lunas atau tidak, itu bagaimana peran Allah menolong. Kalau kita ditolong Allah, lunas. Nah, atau itu. Ranahnya Allah ya. Ranahnya Allah. Kan tadi kata Allah kan, masalah dari aku dan hanya aku yang mampu menyelesaikan. Tapi kebanyakan enggak. Begitu kasih masalah, pikir sendiri, jadi jalan keluar. Artinya seolah-olah dia yang menyelesaikan masalahnya dia. Masalah dia seolah dia menyelesaikan. Ya, dia nggak yakin. Bisa saja dia tidak tahu waktu itu ayat ini. Nah, contoh kedua, Mas Ferdi ini HP nih, saya lihat nih, HP-nya kan rusak nih, bisa ngeblank. Kutak-katik sendiri nggak? Ambil obeng, putar sini, kutak-katik sendiri nggak? Enggak sih. Enggak kan? Bawa kemana? Ke tempat servis HP. Ke tempat servis ke ahlinya. Ke ahlinya. Begitulah sama ahlinya. Contoh saya ahlinya. Yuk kasih ke saya ahlinya nih. Pak Johan, HP saya rusak nih. Nih lihat. Oh, ini HP. Sementara saya, kenapa Mas Ferdi kasih ke saya? Karena Pak Johan adalah ahli
Ahli. Di bidang- Dari mana tahu saya ahlinya? Dari profesi mungkin. Profesi. Saya pasang pelang di toko saya. Betul. Terima servis HP. Betul. Kan gitu kan? Iya. Tapi kalau pelangnya saya jual bahan bangunan, semen, pasir, batu, antar nggak ke saya? Enggak. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Artinya Mas Ferdi maaf, kasih ke ahlinya. Ya kan? Begitu saya periksa, oh Mas Ferdi ini HP-nya LCD-nya rusak. Setelah saya periksa, rusak. Mau diperbaiki atau tidak? Mau jelas. Nah, pakai biaya. Ada syaratnya. Karena ganti ini 200.000. Iya. Mau diperbaikin nggak? Mau lah. Oke, ada ya? Oke, masuk dulu. Jadi yang semula tadi Mas Ferdi HP-nya rusak, Iya. begitu datang ke ahlinya, ada syaratnya kan? Ada. Berapa syaratnya? 200.000. 200.000. Artinya masalah pertama itu berubah nggak jadi masalah kedua? Berubah. Masalah pertama apa tadi? HP-nya rusak. HP rusak. Masalah kedua? Sekarang harus mengeluarkan uang. Mikirin uang 200.000. Iya, Saya kasih, saya perbaikin, saya kasih Mas Ferdi kasih 200.000, saya kasih secara HP-nya. Terus, nih, dah nyala Mas Ferdi. Siap pakai. Jadi Nah, dalam kehidupan, apa tuh Pak, contoh konkretnya? dalam kehidupan kita punya masalah. Betul. Allah ngasih masalah. Betul. Kita serahkan nggak masalah itu ke ahlinya? Atau kita kutak-atik sendiri? Iya. Diserahin ke ahlinya. Mas Ferdi lagi naik motor, ban motornya kenapa putus, bos? Masalah bukan? Masalah. Kutak-atik sendiri, bongkar sendiri ke sini, atau cari ahlinya? Cari ahlinya juga. Cari ahlinya. Nah, dengan kejadian ini, case kayak gini, apapun masalah kita serahkan sama ahlinya. Dalam kehidupan, apa ahlinya di mana? Kata kuncinya ada di QS2 153. Ini kata kunci. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini khusus buat orang beriman. Jadi bukan wahai manusia, tapi wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, kita disuruh minta sama Allah. Ahlinya itu Allah. Ketika kita diuji ya. Kita diuji, ada masalah, minta sama Allah. Dengan apa? Allah kasih syarat. Kalau mau minta pertolongan sama aku, syaratnya apa? Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, syaratnya dua, sabar dan sholat. Ini cara Allah menolong. Ujungnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita ada masalah kehidupan, minta sama Allah. Melalui apa? Sabar dan sholat. Tuh. Jadi jangan dipikirin teman-teman, jangan dipikirin kalau dapat masalah atau musibah. Yang pertama itu jangan dipikirin jawabannya Pak. Ya. Dipikirin solusinya apa. Ya. Sementara yang ngasih masalah itu kan Allah. Ya. Dan Allah juga yang ngasih jalan keluar. Betul. Jadi mungkin Pak, ketika kita ditimpa musibah atau masalah oleh Allah, mungkin analogi Allah kayak ingat aku dulu kayak gitu mungkin. Apa gimana tuh Pak ya? Iya. Kamu tuh jangan langsung ke yang lain. Iya. Oke, contoh gini. Musibah itu aku yang kasih, ingat aku lah. Gitu. Ya, contoh gini. Tadi Mas Ferdi lagi naik motor, ban motor kempes. Ya betul. Jangan lihat ban motor kempesnya dulu. Iya. Terus lihat ini ban motor di sini. Lihat, ya Allah, izinmu ya Allah, ada rezeki tambal ban melalui aku. Jadi Allah mendatangkan rezeki tambal ban melalui saya karena ban motor saya kempes. Lihat izin Allah dulu. Aku terima ya Allah izin. Terima dulu itu. Allah ngasih ujian itu kita terima dulu. Jangan langsung begitu kempes ban. Mana tambal ban ya? Nah, kita nggak lihat izinnya Allah. Betul. Jadi kita minta dengan Allah. Ya Allah, mintalah aku terima izinmu ya Allah. Nah, baru setelah itu Allah ngasih pemikiran. Allah ngasih jawaban. Dari mana? Tiba-tiba masuk ke pikiran kita, lihat sana, itu ada tulisan plang, tambal ban. Ada baca, tiba-tiba saya baca kiri, ada 2 kilometer ada tambal ban. Nah, sorong ke sana. Itu izinnya Allah. Kata kuncinya adalah bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini kata kunci Mas Ferdi. 2, sabar dan sholat. Ini kata kunci 2 ini. Nah, Mas Ferdi pernah dengar kata sabar?
pernah mungkin. Pernah. Nah, Pernah apa? apa itu sabar? Sabar itu kayak menyikapi segala sesuatu dengan tidak emosi. Tidak Sabar, emosi. masalah. Pernah dengar nggak? Udah habis kesabaranku. Iya. Atau lagi musim sekarang kok di Twitter, sabarku hanya setipis tisu. Sabarku hanya setipis tisu dan isu Nah. yang dibagi dua lagi. Itu kan saking tipisnya itu kan. Sementara sabar itu adalah kata Allah pahala tanpa batas. Kalau kita pakai sabar tanpa batas, di akhirat kita dapat, di alam kubur kita dapat tuh pahala sabar itu terus dapat. Kalau kita tetapkan sabar. Jadi dari Al-Baqarah 153 tadi, hai orang yang beriman, iman. Ya, Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. 3 kata kunci. Iman, sabar, sholat. Ah, ini cara Allah menolong. Inilah persyaratan yang diminta sama Allah. Iman, sabar, dan sholat. Kita kupas sederhana. Iman. Apa itu iman? Apa ciri-ciri orang beriman? meyakini adanya Allah. Meyakini adanya Allah. Ya, kita buka nanti di QS 10 ayat 62-63. Nah, Surat Yunus. Ciri-ciri orang beriman. Supaya kita dapat gambar ciri orang beriman adalah sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, jadi ciri orang beriman itu tidak ada khawatir. Tidak ada khawatir. Tidak bersedih hati. Siapa itu orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang beriman yang senantiasa bertakwa. Jadi wali-wali itu orang beriman. Jadi ciri-ciri beriman itu apa? Nggak ada khawatir. Tenang ya Pak. Tenang aja, nggak bimbang. Aduh, besok aku makan apa ya? Aduh, kenapa begini? Itu khawatir. Dan nggak pernah ngeluh. Ya Allah, kenapa hidupku begini ya Allah? Itu berarti udah nggak beriman ini. Nggak tahu para sahabat dulu depannya mau mati. Aja Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi ciri beriman tuh. Dan misalnya kita mau makan, ini contoh nih masalah beriman ini. Ingat cerita cabai. Ada cabai A, cabai B, cabai C. Betul. Cabai A kasusnya begini. Dia nanti apa yang saya lakukan Mas Ferry tanya ya. Ya. Kenapa Pak Johan? Saya kepedasan. Kemarin saya makan cabai. Bener nggak? Enggak. Satu. Yang kedua, saya lagi Kenapa Pak Johan? saya kepedasan. Kenapa? Saya besok mau makan cabai. Bener nggak? Enggak. Oh, besok makannya kok. Iya, Kok sekarang kemudian sekarang? Yang pertama tadi makan yang lalu, makannya kemarin, pedasnya sekarang. Yang kedua ini pedasnya sekarang, belum dimakan udah pedas kan gitu kan. Nah, yang ketiga ini cabai nih. Saya kunyah-kunyah. Kenapa Pak Johan? Wah, ini pertanyaan salah. Kenapa? Udah tes cabai di makanannya kenapa? Ya kan? Nah, seharusnya pertanyaan di mana? Pak Johan, kalau mau makan cabai yang enak, jangan begitu. Cabainya masuk ke ulekan, diulek-ulek, kasih tomat, kasih bawang, kasih garam, kasih ini, ulek-ulek, jadi sambal. Nah, dari 3 kasus tadi ini, belum dimakan sudah pedas, makannya yang lalu pedas, galau ini. Udah pada galau. Masanya udah lewat. Masalah sudah lewat, masih ada sekarang. Nggak move on. Masalah lalu berpikir sampai sekarang. Atau masa depan yang akan dipikirin, sekarang dipikirin. Susah sekarang. Nggak khawatir dan nggak move on. Sebaiknya gimana? Ada masalah, ahlikan masalah itu. Ban motor kempes, minta izin sama Allah. Nah, itu poinnya, itu tentang iman. Yang kedua, kata kunci nih Mas Ferdi nih, tentang sabar. Nah, betul Pak, sabar nih. Sabar. Teman-teman pasti pengen tahu banget nih. Kata kunci, sabar itu apa? Contoh nih, ini saya ada HP nih, saya dapat HP nih. Mas Ferdi, terima ini HP baru nih, buat Mas Ferdi. Terima ya, sabar ya, cocok nggak? Enggak ada Pak. Nah, tapi kalau cocok Mas Ferdi bilang ke saya, lagi sedih, sama Mas Ferdi sedih, coba sedih. Waduh, kenapa Mas Ferdi? Saya lagi galau nih Pak. Nah, kehilangan HP. Iya. Oh, terus saya bilang, sabar ya, kehilangan HP. Cocok nggak? Nah, itu cocok. Cocok.
Jadi dari contoh itu kira-kira sabar itu apa? Sabar itu momennya pasti dalam keadaan tidak enak, Pak. Yes. Dalam hidup ini ada dua kejadian. Ya. Kejadian enak, Kan? Tidak kejadian tidak enak. Nggak ada yang abu-abu ya, Pak? Nggak ada yang abu-abu. Sudah dua aja udah. Dua. Nah, dikasih HP enak nggak? Enak. Nah, apa kita bilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Syukur. Hilang HP enak nggak? Alhamdulillah. Nggak enak. Apa kita bilang? Astagfirullah atau Sabar. Kita kan dua poin. Ini Jadi, lagi. jadi sabar adalah kemampuan kita menerima yang tidak enak. Kejadian yang tidak enak. Apa itu kejadian tidak enak? Kepala pusing enak nggak? Enggak. Nggak punya duit enak nggak? Enggak. Diputus pacar enak nggak? Enggak bisa, man. Wah, Enggak itu. kan gitu kan? Gak enak kan? Nah, kita terima. Kita terima dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Seperti tukang parkir. Dia jaga motor, tiba-tiba ada motor masuk, senang nggak dia? Senang. Begitu dia keluar, motor diambil sama yang punya, senang nggak dia? Senang juga. Senang. Tapi begitu motornya masuk, diambil sama yang bukan yang punya, senang nggak dia? Repot. Gua Ya. senang dia kan, maling ya gini kan, gitu kan dia jaga gitu kan. Tuh, itu ikhlas. Ada motornya senang, nggak ada motor nggak senang gitu, ikhlas. Jadi kata kunci, innallaha ma'as-sabirin, sampai Allah mengatakan Allah bersama orang yang sabar. Ini kata kunci Mas Ferdi, agar kita ditolong Allah pakai sabar. Sabar. Ban motor kempes, arti gini ya, bedakan sabar sama ikhtiar. Betul. Oh, kata Pak John sabar, ban motor kempes sabar. Ah, sabar, duduk aja. Motorku kempes, Ya. duduk aja. Ah, itu enggak ikhtiar namanya. Ada yang kayak gitu. Ah, kan datang Allah nanti yang nolong. Diam aja kita di situ. Wah, bukan begitu. Lihat izin Allah, terima. Nah, Allah akan kasih ide. Nah, yang pertama berarti kita harus ridho dulu bahwa yang musibah ini ya sudah ditakdirkan Allah menimpa kita dan kita ridho menerimanya, Yes. tidak menggerutu, tidak Iya, mengeluh. tidak mengeluh. Lalu ya mungkin kita langsung cari pertolongan Allahnya gitu kan. Jadi ketika kita dapat masalah nih teman-teman, pokoknya sangat dilarang untuk langsung mengeluh. Yes. Jadi kita harus ridho ya Pak. Tadi kuncinya kalau pengen cepet-cepet ditolong jangan mengeluh. Yang penting Ya. sabar dulu yang pertama. Benar. Nah selanjutnya Pak, dari sabar itu lanjut ke sholat kan. Yes. Nah sholat yang dimaksudkan sabar dan sholat itu apakah ya kita meningkatkan ubudiyahnya atau kayak gimana tuh Pak? Ya, bicara sholat. Apa? Sholat itu apa? Sholat. Takutnya kan outputnya teman-teman nggak ada ikhtiar nyari solusi, malah Ya. sholat Ya. nyari jalan keluarnya enggak gitu kan. Mas Ferdi sholat. Sholat Alhamdulillah sholat. Apa itu sholat? kewajiban kita sebagai umat muslim Pak. Betul, kewajiban. Tapi definisi sholat itu apa? Zikrullah. Zikrullah. Ya, jadi sholat itu adalah menghadap Allah. Ya. Ini kita lihat hakikatnya. Di sholat itu kita menghadap Allah. Ya. Jasmani menghadap kiblat. Jadi badan kita yang menghadap kiblat. Ya, tuh, jasmani menghadap kiblat. Roh kita, rohani kita menghadap Allah. Ya, jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita menghadap Allah. Dan mengucapkan bacaan-bacaan sholat dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh bilang Allah Maha Besar. Ah, nggak boleh. Ya, udah ngadap kiblat badannya, ruhnya hadap ke Allah. Selama ini kita banyak sholat, ribuan rakaat kita sholat, ya, jasmani ngadap kiblat, tapi rohani enggak. Sementara nanti diminta pertanggungjawaban kita pertama sekali diminta pertanggung di alam kubur lah, sholat kita. Sholat kita bagus, aman semuanya. Sholat kita nggak bagus, nah berapa banyak sekarang sholat kita nggak bagus? Kenapa? Jasmani ke kiblat, tapi rohnya tuh melayang kemana-mana. Rohnya nyari tambal ban. Nah, mikir kemana-mana ya. Tuh, jadi sholat adalah menghadap Allah. Ya. Jasmani menghadap kiblat. Rohani menghadap Allah. Nah, hadap Allah ya rohani kita ya, dengan mengucapkan bacaan-bacaan sholat dalam bahasa Arab sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Nah, itu definisi sholat. Ada syarat, ada rukunnya yang kita lakukan. Nah, saya mau gambarkan begini Mas Ferdi.
di dalam kita sholat. Semua orang sholat. Dari kita sholat, nggak tahu kita apa yang kita baca. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Kita bukan sholat, kita baca bacaan sholat. Kita ngomong apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selesai baca sholat Fatihah. Bahkan Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, Terawih banyak kayak gitu, Pak. apa yang kita baca? Iya, betul. Ini sholat kita. Maka kata Allah, cilaka orang yang sholat. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa yang dia baca. Jadi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Nggak ngerti. Sementara sholat itu adalah doa, permohonan. Doa yang paling baik itu di waktu sholat. Tapi selama ini kita di masyarakat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung duduk. Ya Allah, ya Allah. Doanya di situ. Sementara doa yang paling baik di sholat. Jadi nggak dapat esensi khususnya ya, karena dia nggak tahu apa yang dibaca. Nggak tahu apa yang dibaca. Makanya kenapa orang gila, orang nggak waras itu tidak boleh sholat. Ya, kan salah satu berakal ya. Harus berakal. Jadi kita kalau sholat kita nggak ngerti kita baca Rabbi firli warhamni wajburni. Apa itu artinya? Itu 8 doa ini. Bukan kita baca sholat Rabbi firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, maafin aku ya Allah. Bukan begitu. Itu membaca arti bacaan. Contoh saya bilang Assalamualaikum, ngerti nggak maksudnya? Ucapan selamat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu kan sudah tahu kita kan? Arti kita tahu maknanya itu. Nah, demikian bukan sholat. Sholat kita tuh buat ke sana. Wah, kok kita mau baca tentang bab sholat, itu pertemuan sendiri nanti. Ada yang sholat itu tentang tumak nina, gerakan kita. Selama kita Allahu Akbar, wah pikiran kita jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, besok ada pertemuan jam berapa ya? Nah, kepikir. Jalan-jalan pikirannya. Jadi ruhnya itu Udah. belum menghadap Allah. Ini kita akan kupas nanti ya di situ. Nah, ini buat topik selanjutnya nih teman-teman. Pertama sholat ya Pak. Ya. Karena Sholat. ibadah yang pertama yang bakal ditanya oleh Allah, dan itu kita jangan main-main dan emang harus serius ya Pak ya. Serius. Karena dua syarat tadi kan, dua Ya. kaki kan, sabar dan Sholat sholat. Itu syarat ditolong sama Allah. Allah. Sabar kita tadi mampu nerima yang gak enak. Mulai sekarang, contoh gini Mas Ferdi, lagi nyapu rumah baru ngepel di teras. Masuk ke dalam, tiba-tiba ada orang lempar kotoran kambing, beras, atau kotoran muka dia di teras. Apa kita reaksi pertama? Senang atau marah? Yang pertama ya pasti nggak senang lah Pak. Logikanya kan? Logikanya pasti Marah kan? marah. Apa ini buang-buang kotoran di sini kan gitu? Karena kita masuk ke situ kalau marah. Berarti belum Belum sabar. belum sabar. Sebenarnya gimana? Berdoa kita, alhamdulillah, nggak usah cari pupuk, udah ada pupuk di sini. Boleh, saya akan bikin ke pupuk tanaman. Nah, Jadi orang yang marah itu adalah menerima tawaran setan berarti Pak. betul. Karena Allah mau memerintahkan nggak boleh marah gitu kan, sabar. Nah, ketika ada teman-teman yang tiba-tiba marah berarti udah terkena bisikan setan. Orang yang lempar kotoran ke teras kita udah izin Allah belum? Udah, karena sudah terjadi. Udah terjadi. Udah takdir. Udah takdir. Jadi Ya. takdir itu jangan kita analisa, jangan kita pikirkan. Terus kita pikir aja, ya Allah, izin Allah, aku terima. Alhamdulillah di sana ada aku cari pupuk, di sana aku mau cari pupuk, ini sudah dikirim ke rumah. Taruh pupuk. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Jadi menyikapi segala permasalahan yang ada di hidup kita itu tenang ya Pak, harus tenang. Masya Allah banget nih teman-teman. ya. Eh, Jadi Gimana iman, nih, Pak? sabar, sholat, inilah cara Allah menolong kita. iman, sabar dan sholat pasti ditolong Allah. Gak boleh ragu ya Pak. Iya. Nah, emang Allah udah ngasih kuncinya gitu-gitu. 3 poin itu ya. Benar. Ciri-ciri orang sholat terakhir. Apa tuh? Ya, ciri-ciri orang sholat. Kita lihat ciri-ciri orang sholat itu di QS 70 ayat 19 sampai 22. Puasa sih Pak. Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Apa itu? Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, itu satu. Ayat 19. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Ngomong-ngomong. Itu satu ya. Ya. Berarti ciri orang yang tidak sholat itu suka mengeluh. Suka mengeluh. Nah, ayat selanjutnya, apabila ditimpa kesusahan, ia berusaha berkeluh kesah.
Menggerutu. keresahan, menggerutu, keluh kesah. Tuh, Iya. udah mengeluh, keluh kesah. Kalau kesah, aduh. Susah ini, aduh beban hidupku banyak nih, aduh begini, keluh kesah. Betul. Itu ayat ke 20. 21-nya, diberi kebaikan, banyak harta, dia kikir. Ada duitnya dia kikir. Ya, nggak pernah bersedekah. Ya, uang seolah milik dia disimpan sama dia. Iya. Ya, nggak pernah disedekahkan. Kikir. Kalau ada kikir, berarti dia pertama ngeluh, keluh kesah, kikir. Ini berarti belum sholat ini. Dan yang keempat, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu nggak ada keluh, nggak ada keluh kesah, nggak kikir. Ketika sholat. Kalau tiga-tiga ini kecuali kata Allah orang yang melaksanakan sholat. Kita sudah sholat, nah, kita kikir nggak? Kikir. Ya. Berarti ada yang problem nih. Problem. Di sholatnya. Berarti sholatnya belum diterima. Ya kan? Maka sampai katakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan gitu kan? Betul. Kenapa enggak terjadi? Kenapa dia habis sholat tetap melakukan kemungkaran? Kenapa? Karena tiga-tiga ciri masih ada. Masih ada tiga-tiga ciri ini. Ada problem dalam sholatnya ya, Pak? Ada problem. Pikir. Menarik nih teman-teman nih, kita topik selanjutnya kita bahas belum sholat Pak nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga ya sebenarnya esensi sholat itu sebenarnya apa gitu. Dan Allah janjikan kepada orang-orang yang sholat, ya benar mungkin udah nggak ada kegalauan, kecemasan. Nah, bagi teman-teman yang masih galau dan cemas, nah pokoknya ngikutin terus ya Pak podcast kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia di dunia juga di akhirat. Selanjutnya nih Pak nih, apa ya pesan-pesan untuk teman-teman semua nih, bagi teman-teman yang lagi dilanda kegalauan dan yang lain-lain. Baik, kita simpulkan pertemuan kita ini Mas Ferdi. Dari yang pertama, bahwasanya masalah itu yang mengantarkan kita ke surga. Asal dia tahu jalan keluarnya. Ya. Orang yang tahu jalan keluarnya bahkan mengantarkan kita ke neraka. Dan juga ke sana. GPHP ini punya tema ke depan menjadi spiritu jannah. Bagaimana supaya organisasi dan komunitas ini bisa sampai menjadi spirit ke jannah. Ya, kita pasti ada masalah, serahkan sama Allah. Ada masalah, jangan pikirin jalan keluarnya, urusan Allah. Izin Allah dulu, Allah akan berikan kemudahan. Di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kata kunci. Nah, yang kedua, pakailah iman, sabar, sholat sebagai penolong. Sebenarnya Allah bersama orang yang sabar. Sepakat nanti next pertemuan kita akan bahas apa itu sabar, apa itu sholat, bagaimana supaya sholat itu betul-betul nikmat kita sholat kita. Bagaimana supaya ruh kita yang sholat, bukannya jasmani. Karena jasmani begitu sudah meninggal di kubur kita habis dengan tanah jasmani. Ruh yang diminta pertanggungjawaban. Sudah sholatkah ruh saya? Itu teman-teman. Kita akan udah Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali insight positif, masukan yang sangat ya pastinya bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Jazakallahu khairan Pak Johan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, lindungan sama Allah, dan mudah-mudahan kita selalu semangat ya Pak dalam kebaikan. Ya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bincang-bincang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lanjut podcast lagi ya Pak ya. Pak Johan nih sebagai narasumber. Mari kita tutup silaturahmi pada malam hari ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah.